Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mulai satu program baru dengan nama Sekolah Sabat 3K. Apa artinya? Sekolah Sabat dalam 3 kategori. Yang pertama, konteks Sekolah Sabat itu sendiri. Yang kedua, konsep apa yang mau kita terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dari pelajaran sepanjang minggu ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekan ini kita akan mempelajari satu pelajaran dengan judul kepada siapakah akhir telah datang. Ini adalah pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai ayat 12. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh terhadap murka anak domba Allah itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini, kita akan melihat bagaimana pemandangan hari kedatangan Tuhan yang mengejutkan. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Ini adalah gambaran apokaliptik. Di sana dijelaskan ada gempa bumi, matahari menjadi hitam, bulan seperti darah, bintang-bintang berjatuhan, langit tergulung, menyusut, gunung dan pulau bergeser. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa reaksi manusia pada peristiwa itu? Tentu takut yang luar biasa. Mereka lari bersembunyi, mereka meminta gunung dan batu menimpa mereka, dan lari dari murka anak domba Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nuh sungguh luar biasa. Dia seorang penginjil yang tekun dalam keteladanan iman dan ketaatannya. Itu bisa kita baca dalam Ibrani 11 ayat 7. Nuh digambarkan sebagai orang yang benar karena imannya. Dia memperingatkan dunia meskipun dunia menolak pada saat itu. Saudaraku, Nuh menyelesaikan tugasnya bukan berdasarkan jumlah jiwa yang dia selamatkan, tapi karena ketaatannya kepada Tuhan. Kenyataan memang saudaraku sangat pahit. Nuh berkhotbah 120 tahun dan hanya keluarganya yang diselamatkan. Kalau kita lihat secara statistik, seolah-olah di sini Nuh gagal. Tapi saudaraku, di mata Tuhan Nuh berhasil karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini ada kisah Sodom dan Gomora. Tentu kita sudah sering mendengarkan ini, bagaimana kisah Sodom dan Gomora ini. Kisah Sodom dan Gomora sebagai peringatan profetik, ya. 2 Petrus 2 4 sampai 11, Yudas 5 sampai 8, dan Yehezkel 16 ayat 46 sampai 50. Sodom dan Gomora menjadi contoh historis kehancuran karena dosa. Saudaraku, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mereka dihancurkan oleh api dari langit menjadi simbol hukuman akhir zaman. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, saudara dikasihi Tuhan, hakim atas seluruh bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita ini berhubungan dengan penghakiman. Penghakiman Tuhan bersifat adil dan transparan. Ada penghakiman pra-advent, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa fokus dan tujuan penghakiman? Fokus utama penghakiman adalah menegaskan siapa yang benar-benar berpegang pada perjanjian keselamatan Allah. Dan putusan akhir akan diberikan. Kekuasaan diberikan kepada anak manusia, yaitu Yesus, anak domba Allah. Penghakiman ini bukan untuk menginformasikan Tuhan, tapi meyakinkan
alam semesta, termasuk para malaikat, bahwa keputusannya adil dan benar. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau di dunia ini sering kita menemukan ketidakadilan, tapi Tuhan datang membawa keadilan dan Dia menghakimi dengan adil sesuai dengan perbuatan kita. Pemirsa yang diberkati dari pelajaran sekolah sahabat ini, penerapan apa yang mau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudaraku, hidup dengan kesadaran bahwa waktu ada di tangan Tuhan. Sadarilah bahwa hidup kita ini memiliki awal dan akhir, dan yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, gunakanlah waktu dengan bijaksana. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, mengasihi orang lain, dan melayani Tuhan. Dan dikasihi Tuhan, sebagai praktisnya juga dalam kehidupan kita perlu menjadi pengantara dalam doa bagi dunia yang hilang. Abraham melakukan itu. Abraham berdoa membela Sodom karena kasih kepada sesamanya. Kita pun harus memikul beban doa bagi keluarga kita, masyarakat, bagi bangsa dan negara, agar banyak orang bertobat dan mengenal kasih karunia Allah. Saudaraku, percaya akan keadilan dan kasih Allah di akhir zaman. Kisah air bah dan Sodom menunjukkan bahwa Allah tidak akan tinggal diam terhadap kejahatan, namun Ia juga panjang sabar, penuh belas kasihan. Ia mengajarkan kita untuk tidak main hakim sendiri, melainkan percaya bahwa Allah akan menghakimi dengan adil. Kesimpulannya adalah bahwa Tuhan telah memberikan amaran, memberikan peringatan kepada kita. Dia telah memberikan satu wahyu yang dinyatakan baik secara historis. Allah tidak hanya menyatakan kebenaran tentang akhir zaman melalui nubuatan, tapi juga melalui kisah-kisah nyata dalam kitab suci seperti yang kita pelajari. Itu semua memiliki makna eskatologis. Peristiwa besar seperti penciptaan, air bah, kehancuran Sodom dan Gomora, semuanya mengandung bayangan dan pekabaran tentang akhir zaman serta harapan akan keselamatan yang kekal dijanjikan kepada kita yang percaya. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang memperlihatkan itu ada dua hal penting: keadilan dan kasih Allah, serta peran aktif manusia dalam merespon panggilan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, penciptaan mengajarkan bahwa sejarah memiliki awal dan akhir yang berada di tangan Tuhan. Air bah menunjukkan bahwa penghakiman dan penebusan berjalan berdampingan. Kisah Sodom dan Gomora menegaskan keadilan Allah, namun juga di sana ada belas kasihannya terhadap mereka yang benar. Melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita memahami bahwa kisah-kisah dalam Alkitab bukan hanya catatan masa lalu, tapi cermin dari masa depan, sekaligus peta rohani yang menuntun kita menuju tujuan akhir, kekekalan bersama dengan Allah. Inilah inti dari pengharapan Kristen, bahwa Allah yang memulai sejarah manusia juga akan menyempurnakan dengan kemuliaan yang kekal bagi mereka yang setia. Bagi saya dan bagi pemirsa semua dimanapun Anda berada. Untuk itu, mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat ini yang mengingatkan kami Tuhan akan datang menghakimi, dan Tuhan menyatakan keadilan dan kasih bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah melalui pelajaran ini iman kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.